Setiap orang bisa ketemu Allah. Setiap orang bisa ngobrol sama Allah. Tidak ada jarak, tidak butuh perantara. Syaratnya apa? Jadi Tosin, kebenaran adalah bentuk cahaya yang memancar dari yang gaib. Ia terlihat dan memancar kembali kepada yang gaib. Dan kebenaran itu melampaui segala cahaya dan menjadi cahaya di atas cahaya. Dan benderangnya memancar ke seluruh purnama. Titiknya yang paling terang menjulang ke angkasa yang diselimuti oleh rahasia. Ini kalau cuma kamu baca, insya Allah kamu tidak paham. Ya, jadi hampir semua sufi Persia menganalogikan kebenaran dengan cahaya, dan puncaknya kebenaran adalah cahaya maha cahaya. Kalau dianalogikan ya, cahaya itu bukan kok kayak cahaya beneran, tapi ini semacam analogi. Sama kayak kamu melihat sesuatu, matamu siap, sesuatunya juga siap. Tapi kalau cahayanya nggak ada, nggak akan terlihat. Mikrofon ini siap, mata kita juga siap untuk lihat mikrofon. Tapi begitu listriknya mati, mikrofon ini tidak akan kelihatan. Jadi kebenaran itu ketika ada cahaya, dialah yang mengantarkanmu pada pemahaman tentang mikrofon ini. Akalmu juga begitu, otakmu siap, yang mau dipikir siap. Tapi kalau nggak dapat pancaran cahaya dari Allah, kalian nggak akan bisa nangkep pengetahuan. Para ulama para ilmuwan secanggih apapun nggak akan bisa moto gimana kerja otak menangkap pengetahuan. Itu sama kayak mata yang atas fasilitas cahaya dia bisa paham sesuatu, bisa melihat sesuatu. Jadi otakmu itu ada sambungan transmisinya dengan Allah. Bentuk transmisinya itu cahaya. Makanya para ulama zaman dulu menyebut al-ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Itu loh. Jadi pengetahuan apapun yang kamu pahami berarti ada cahaya yang terpancar di situ. Dari situ kamu bisa paham. Jangan gaya merasa kamu pinter bisa paham sendiri. Kalau Allah tidak ngasih nurnya, sama kayak takmir nggak menyalakan lampunya, kamu tidak akan paham. Kamu nggak akan bisa lihat mikrofon ini. Itu analogi cahaya. Maka kan selalu begitu, semakin kamu dekat sama Allah, semakin kamu makrifat. Kenapa? Cahayanya semakin terang. Kenapa? Allah lah sumber cahaya itu. Allah lah sumber semua pengetahuan. Jadi semakin dekat sama sinyalnya, HP-mu kan semakin jelas, semakin banyak sinyalnya. Semakin kamu dekat sama lampunya kan semakin terang, semakin jauh semakin gelap. Jadi kebenaran adalah cahaya, kebalikannya berarti apa? Yang gelap, yang jelek, yang jahat itu berarti ketika cahaya nggak menjangkau ke situ. Nah itu ajaran rumit tentang cahaya yang banyak diajarkan oleh para sufi. Jadi kalau masih belum paham, nanti kamu ulang lagi ya rekamannya bagian ini. Karena aku ngulang-ulang terus kamu bingung. Diulang lagi mesti kamu paham 2-3 kali. Jadi bagaimana cahaya adalah perantara kebenaran. Dan nanti ada Nur Muhammad. Nanti kita lihat posisinya Nur Muhammad di antara cahaya. Oke, sekarang kita masuk ajaran pertamanya Al-Hallaj. Jadi
ada revolusi besar yang dibawa oleh para sufi Persia. Jadi sebelum muncul para sufi ini, banyak umat Islam, di situ disebut awam, yang meyakini bahwa untuk ketemu dan kontak sama Allah itu ada pakemnya. Harus ikut aturan-aturan formal dan resmi. Harus manut petunjuk yang berwenang. Apakah itu ulama, apakah itu kiai, apakah itu. Nah, para sufi ini membongkar itu, bikin revolusi besar dengan menunjukkan bahwa setiap orang bisa ketemu Allah. Setiap orang bisa ngobrol sama Allah. Tidak ada jarak, tidak butuh perantara. Syaratnya apa? Bersihkan egomu, bersihkan dirimu, sampai kamu layak untuk Allah datang padamu. Jadi kalau dirimu bersih, Allah layak datang, Allah akan datang. Singkirkan sifat-sifat duniawi. Dengan asumsi ini terus para sufi merumuskan banyak sekali ajaran yang intinya adalah setiap kita bisa berhubungan langsung sama Allah. Tidak harus pakai banyak perantara macam-macam. Nah, ini sebenarnya kritik zaman itu pada dominasi orang-orang Arab. Jadi Persia ini awalnya adalah dinasti besar, kerajaan besar menguasai hampir 3/4 dunia. Begitu Islam datang, dia kalah. Terus apalagi sejak era Umayyah dilanjutkan sampai Abbasiyah, ada bau Arabisme yang kuat. Gubernur harus Arab, khalifah harus Arab, apa-apa harus Arab. Bahkan ulama kiai dianggap Arab lebih afdol, yang jenggotnya lebih panjang, yang jubahnya lebih. Kan ada gambaran kayak gitu. Dianggapnya kita ini agak jauh sama Allah, yang lebih dekat sama Allah itu yang Arab. Kan ada ya, sampai hari ini kan pandangan kayak gini ada. Jadi pokoknya enggak, kita harus manut sana kiblatnya, karena Ka'bahnya ada di sana dan orang sana pasti lebih alim daripada kita. Ada kan persepsi kayak gitu. Nah, para sufi Persia ingin membongkar itu. Ndak ah. Setiap orang punya hak atas Allah. Dia bukan hak eksklusif para ulama tertentu, orang-orang tertentu. Dari situ saya bilang tadi muncul banyak sekali ajaran. Yang paling terkenal kan 3. Ittihad, Abu Yazid Bustami, kemudian hululnya Al-Hallaj ini, dan yang ketiga wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Yang paling puncak terkenal dalam tradisi tasawuf falsafi. Kalau dijelaskan ringkas, ittihad itu dari bawah ke atas. Hamba yang berusaha naik sampai puncak bersatu sama Allah. Kalau hulul dari atas ke bawah. Hamba yang mengosongkan dirinya sehingga Allah terus bisa masuk. Kalau wahdatul wujud, diusahakan apa enggak diusahakan, hakikatnya kita satu sama Allah. Ibnu Arabi, diputar lagi rekamannya. Nek tak jelasin lagi kamu nanti pening. Oke, jadi itu ajaran-ajaran. Jadi awalnya hulul ini, manifestasinya apa? Kalau orang sudah ngalami hulul, maka itu sebenarnya hadis di Sunni kan banyak beredar ini. Ketika seseorang sudah sangat dekat sama Allah, kalau di para sufi bahkan gak cuma dekat, jadi satu. Itu kalau dia ngomong, yang ngomong bukan dia tapi Allah. Kalau dia mendengarkan, kalau dia berbuat, semuanya bukan dia tapi Allah. Kehendaknya bukan kehendak dia tapi sudah kehendak Allah. Ya kayak kamu kalau jatuh cinta itu loh kan, apa-apa kan sudah dia, bukan kamu lagi. Begitu kamu jalan-jalan ke mall, lihat baju, wah ini kalau tak beli ini suka mesti ya dia. Kan selalu dia.
Makan aja, wah ini kalau tak beliin ini dia seneng loh makan kayak gini biasanya. Ada apa aja yang terbayang dia. Nah, itu ketika orang sudah sangat dekat, jatuh cinta, maka jatuh cintalah sama Allah. Maka pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu ya selalu isinya Allah. Nah, itu gambarannya. Kalau ketika orang jatuh cinta itu kan egonya nyisih, dimasuki oleh ego yang dia cintai. Dirinya sudah nggak berarti apa-apa. Dan itu kan para sufi mati-matian menjelaskan ini. Beberapa malah bikin cerita-cerita alegoris. Misalnya bikin Laila Majnun lah, bikin Shirin Farhat lah. Itu sebenarnya sindiran untuk jatuh cintalah sama Allah. Kayak kamu kalau jatuh cinta sama lawan jenismu itu loh. Harusnya lebih dalam dari itu. Kayak Laila Majnun itu kan gimana orang sampai segila itu. Bukan gila, tapi sampai segila itu ketika jatuh cinta. Nah, teori ini nggak laku bagi yang jomblo. Oke, nah, ya yang belum merasakan diinget-inget aja jadi teori. Yes, sopo ngerti besok kepake. Jadi, buktikan sendirilah besok. Tapi yang sudah punya bisa sekarang. Oke, jadi ketika kamu sudah dekat dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu, biasanya dirimu lenyap. Yang ada hanya dia. Dan itu yang dialami oleh para sufi termasuk Al-Hallaj. Oke, kita lihat lagi. Hulul itu jenisnya ada dua, Pak ya. Yang pertama hulul sayyaroni dan ada hulul jawari. Yang Al-Hallaj ini masuk jenis hulul yang pertama. Ketika bersatu, yang kelihatan hanya satu. Yang lain ketika dua hal bersatu, hanya satu yang kelihatan, yang lain nggak kelihatan. Tapi kalau hulul jawari, bersatu tapi dua-duanya tetap kelihatan. Kalau sayaroni itu contohnya, kalau kamu nanam punya tumbuhan terus kamu siram air. Air ini kan diserap oleh tumbuhan, airnya nggak kelihatan, yang kelihatan tumbuhannya. Kebalikannya kalau yang jawari, kayak air yang ditaruh di dalam gelas kayak gini. Ini kan gelasnya kelihatan, airnya juga kelihatan. Nah, ini namanya hulul jawari. Nah, air yang tak minum tadi kan masuk ke tubuhku. Kamu nggak lihat, lihatnya cuma aku. Padahal di sini juga ada tehnya loh, kan gitu. Nah, itu namanya hulul sayaroni. Nah, Al-Hallaj termasuk jenis yang pertama karena ketika Allah masuk dalam dirimu, Allahnya nggak kelihatan, Al-Hallajnya yang kelihatan. Dan padahal Al-Hallajnya sudah nggak ada. Yang ada hanya Allah. Itu makanya terus dia bilang ana al-haq. Nanti kita lihat kenapa ada kalimat ana al-haq. Jadi jenisnya hulul itu ada dua. Jadi persatuan yang melenyapkan dan persatuan yang sama-sama ada. Teori-teori cinta hari ini kebanyakan maunya hulul al-jawari. Jadi gabung, tapi ya dua-duanya kelihatan lah. Jangan mau didominasi kan gitu. Ketika ada dominasi, berarti yang terjadi hulul sayaroni. Yang mendominasi yang kelihatan. Yang tidak dominan nggak kelihatan. Nah, kita lihat kenapa bisa begitu. Baru masuk ke asumsinya. Jadi para sufi punya asumsi dalam diri kita ada dua aspek. Yang pertama aspek nasut dan yang kedua aspek lahut. Nasut itu kemanusiaan, lahut itu ketuhanan. Jadi jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wa nafakha fihi min ruhi. Ya kan? Wa khalaqa adama ala suratihi. Atas gambaran citranya Allah, Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu.
Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan. Sebaliknya, dalam diri Tuhan, ini yang kalimatnya agak ada lahut ketuhanan tapi juga nasut. Lah kok Allah ada kemanusiaannya? Nasutnya Allah itu yang lahut dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kan gitu, kalau pingin Allah masuk dalam dirimu, nasutmu yang manusia sisihkan, biar tersisa lahutnya. Dan lahutmu itu nasutnya Allah ketika Allah memanusia. Dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu. Ini juga yang harus kamu ulang besok di rekaman. Jadi nggak bisa sekali dengar langsung paham. Jadi ada Tuhan, ada manusia, ya kan? Kalau kamu pingin Tuhan masuk, sisihkan manusianya, karena nggak mungkin Tuhan nyampur. Tuhan bersatu dengan dirimu. Seandainya toh nyampur kayak itihad, yang hilang bukan Allah tapi kamu. Kayak setetes air yang nyampur ke laut. Ya nggak usah dicari lagi setetes airnya di mana, yang kelihatan hanya laut. Jadi seandainya itu nyampur. Tapi kalau di lahat tidak nyampur, tapi siapkan aja kondisimu, sisihkan nasutmu, sehingga yang tersisa lahut. Kalau lahut ada, maka Allah bisa masuk. Ya kayak laki-laki contohnya pacaran, sing gampang memang pacaran. Misalnya kamu naksir cewek apa cowok, terus yang kamu taksir itu bilang, aku ndak suka cowok yang ngerokok. Nah kan? Maka demi agar cewek itu bisa masuk dalam hidupmu, syaratnya apa? Buanglah rokokmu. Ya kan? Begitu kamu nggak ngerokok, dia bisa masuk. Selama kamu masih ngerokok, ya dia ndak akan masuk dalam hidupmu. Syarat-syaratnya ndak cukup. Allah juga begitu. Allah ndak akan datang dalam hidupmu kalau jiwamu dikuasai nasut. Kalau komputer itu namanya tidak kompatibel. Bikin dirimu kompatibel sama Allah, biar Allah bisa masuk. Kalau programmu program manusia, ya Tuhan nggak bisa masuk. Programmu harus program Tuhan, biar Allah bisa masuk. Jadikan dirimu siap untuk Tuhan masuk dalam dirimu. Nah, itu nasut dan lahut. Bukan berarti terus dirimu membuang kemanusiaannya, enggak. Sisihkan dulu. Jangan dikuasai oleh yang nasut. Tapi penguasanya harus yang lahut, yang Tuhan. Biarkan kehendakmu adalah kehendaknya Allah, ucapanmu adalah ucapannya Allah, perbuatanmu adalah perbuatannya Allah. Itu berarti dirimu kompatibel sama lahut. Dari situ Allah akan datang padamu. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, jadi wali kalian. Ya, wali itu kan semacam itu. Kalau di Al-Quran cirinya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selama di hatimu masih ada takut, apapun jenis ketakutan itu, takut besok kerja apa, takut besok ujian bisa ngerjain apa enggak, takut kapan yo lulus kuliah ini, takut kok raintuk-intuk pacar, jangan-jangan enggak laku, takut. Kalau masih banyak ketakutan berarti makommu belum wali. Nah ya, jadi wali itu dia tidak punya takut apa-apa. Itu ciri paling gampang. Kalau masih takut kalah, masih takut partaimu jatuh, masih takut organisasimu kacau, masih banyak, masih enggak. Jadi sudah enggak takut. Orang yang enggak takut apa-apa itu sebenarnya cirinya cuma satu. Orang yang percaya 100% pada Allah. Selama masih ada takut di hatimu, itu sebenarnya kamu masih belum 100% percaya pada Allah. Mbok anggap kamu apa yang merancang hidupmu, kan gitu. Kan harusnya Allah. Sama nanti kalau kamu jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik,
Bahkan jadi orang tua, jangan kecewa, jangan marah kalau anak didikmu atau anak kandungmu ndak manut sama nasihatmu. Kenapa? Tugasmu ya hanya nasehatin. Yang bikin manut dan tidak manut kan Allah. Kalau kamu merasa bisa mengubah manusia, bisa bikin orang manut, itu namanya kamu merasa tinggi, merasa sombong. Jadi, ini ajaran agak susah ini. Jadi, kalau ada mahasiswa nakal, muridmu nakal, ya kamu ndak usah marah-marah, ndak usah kecewa. Justru dari situ akuilah bahwa oh iya ternyata aku itu manusia biasa. Iya kan? Oh ternyata aku itu ya memang bukan Tuhan. Yang bisa ngerubah orang kan Tuhan. Tapi kalau kamu marah-marah, kecewa, itu ada nada sombong di situ. Seolah-olah kamu itu bisa ngerubah, kamu itu bisa bikin orang jadi lebih baik. Nggak. Oke. Jadi cirinya itu, kalau kamu ingin jadi wali, bisa ndak semua kekhawatiranmu hilang, imannya jadi 100%. Ndak galau oleh apapun. Aliran sesat banyak juga ndak galau. Ada banyak orang gegeran ndak galau. Dan kamu yakin dengan skenario-nya Allah 100%, itu wali. Dan kalau sudah wali jangan khawatir, Allah yang melindungimu 100%. Ya kan ada hadisnya itu, barang siapa menyakiti wali-waliku, kan itu. Dan seterusnya lah. Oke, yo, yang ini juga kamu inget-inget aja. Syukur-syukur bisa dijalani. Yo roto abot memang. Oke, malam ini kamu inget-inget referensi-referensinya. Sopo ngerti bisa menempuh jalan itu. Oke.